Halo everybody, agak kareba yang artinya apa kabar? Saya doakan semoga kalian dan beserta keluarga sehat-sehat dan selalu bahagia. Bagaimana jika seorang YouTuber populer diculik dan disekap dalam bagasi mobil? Penculiknya memaksanya untuk melakukan siaran langsung agar bisa mendapatkan uang tebusan. Akankah dia berhasil melarikan diri dan mengungkapkan siapa pelakunya? Atau justru dia harus mati di depan para penonton setianya? Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Selamat menonton. 안녕하세요, 여러분. Cerita ini bermula dengan seorang wanita bernama Yuna yang bercita-cita menjadi seorang YouTuber terkenal. Setiap hari, Yuna terus mengunggah video meskipun awalnya tidak ada yang menonton. Berkat kerja keras dan keseriusannya, jumlah pengikutnya perlahan-lahan terus bertambah. Melihat keberhasilannya meraih banyak pengikut, Yuna memutuskan untuk merekrut seorang asisten bernama Choi. Dengan bantuan Pak Choi, karir Yuna semakin meningkat, terutama karena banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkenal. Berkat kesuksesannya, ia bisa membeli barang-barang branded, bahkan sebuah mobil mewah. Beberapa bulan berlalu, penampilan Yuna kini jauh berbeda dibandingkan saat awal merintis karir. Di sampingnya tentu saja ada Pak Choi, asisten setia yang selalu membantunya. Saat itu, Yuna mendapat panggilan dari seseorang, tetapi karena ada Pak Choi di dalam mobil, ia menunda perbincangan itu. Yuna seolah menyembunyikan sesuatu. Tanpa sepengetahuan Pak Choi, Yuna diam-diam melakukan negosiasi dengan seorang direktur perusahaan digital yang tertarik pada popularitasnya. Dengan penuh kesombongan, Yuna menawar kontrak dengan harga tinggi dan menyembunyikan informasi itu dari asistennya. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah acara periklanan produk di mana Yuna bertugas sebagai penyiar yang mempromosikan produk di TV. Di sana ia bertemu dengan Ria, bisa dikatakan saingannya di dunia maya. Tak lama kemudian, ibu manajer mendapat kabar bahwa kru yang seharusnya meliput iklan tidak bisa datang. Dengan sombong, Yuna menawarkan diri untuk menyiarkan iklan tersebut di akun YouTube-nya dan berjanji akan membagi hasil penayangan sebesar 50%. 50% 드릴게요. 오늘 제 방 오케이, 제가 받을게요. 나이스 최고. 스토커예요? 구독자라니까. Sebagai artis yang sedang naik daun, Yuna tentu memiliki banyak penggemar, namun ia dengan kesombongannya mengabaikan seorang polisi wanita, kita panggil saja Ibu Yuni, yang terus memohon agar Yuna mau bertemu dengan putranya yang sedang sakit. 리주아 팬이지. 그중에 있어요? 혹시 마음 바뀌면 다시 할게. Di tengah syuting periklanan, tiba-tiba mereka berhenti dikarenakan ibu manajer juga melakukan siaran lain dengan mengajak Ria sebagai modelnya. Tentu saja Yuna menganggap itu telah melanggar kesepakatan. 물론 유나 씨가 업계 탑인 건 알겠지만 아직 뭐 100만 유튜버도 아니고. 누구세요?
Ternyata ide itu datang dari Pak Roy, seorang direktur perusahaan digital yang pernah bernegosiasi dengan Yuna. Di sana Pak Roy menyinggung Yuna karena telah mematok tarif yang tinggi dan terkesan sok jual mahal. 요새 그 뒤통수 치는 애들이 많아서. 제안 그대로 받을게요. 왜? Merasa kalah saing dengan Ria, Yuna kemudian menghubungi Pak Roy dan memohon agar kontrak itu dilanjutkan. Namun Pak Roy mengatakan bahwa dia sudah terlanjur merekrut Ria. Yuna tidak mau mengalah, ia bahkan bersedia membayar jika Pak Roy mau melepaskan Ria dan merekrut dirinya. Akhirnya Pak Roy setuju dan mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan guna membahas kontrak baru tersebut. 정식으로 계약서까지 잊지 마시고. 네, 논현동. Singkat waktu, saat lagi menunggu Pak Choi kembali, Yuna tak sengaja menjatuhkan ponsel milik Pak Choi, tapi mungkin karena kelelahan hingga Yuna pun ketiduran dan tanpa sadar bahwa ada seseorang mengintip dari balik jendela. Betapa terkejutnya Yuna saat bangun dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan sempit yang sangat gelap. Tak lama setelah itu, ia menerima telepon dari HP yang ia temukan di sana. 여보세요? 여보세요? 저 있는데. 네? 근데 그 잃어버려가지고. 왜 이렇게 전화를 안 받아요? 어디 계세요? Si penelpon mengaku bahwa ponselnya telah hilang dan entah bagaimana sekarang ada di tangan Yuna. Hingga pada akhirnya Yuna baru menyadari bahwa ia berada di dalam bagasi mobilnya. 트렁크 안에 있다는 건가요? 논현동 혹시 제 차가 캐딜락이거든요. 번호는 어떻게 알았냐고! Siapa yang menyangka bahwa si penelpon adalah seorang penculik karena dengan tiba-tiba ia bisa mengetahui warna mobil Yuna. Yang lebih sialnya lagi, mobil itu tiba-tiba melaju membawa Yuna yang terkurung di dalam bagasi. 돈 원억이요. 제가 누군지 몰라서. Seperti kasus penculikan pada umumnya, si penculik meminta tebusan 1 juta won atau sekitar 11 hingga 12 juta rupiah. Hingga Yuna menjawab bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu, penculik tersebut pun mulai memerasnya. Yuna dipaksa untuk membayar uang tebusan tersebut. Jika tidak, ia akan mati dan terjebak di dalam mobilnya dan tidak ada yang akan mengetahui kabar tentangnya. 알아들어 유나 씨? 지금 중앙은행. 알겠어요. 잠시만요. Penculik itu bahkan tahu siapa Yuna dan bagaimana masa lalunya. Dalam keadaan ketakutan, Yuna mengirim uang tebusan, tetapi sayangnya jumlahnya tidak sesuai dengan permintaan si penculik. Yuna menjelaskan bahwa itu saja yang ia miliki dan semua barang branded yang selama ini ia pamerkan hanyalah untuk menarik perhatian penonton. 제가 계약금으로 받은 돈 다 넣어드린 거고요. 우리가 아닌 것 같은데. 아니, 그럼 지금부터 벌어야지. Tidak kehabisan akal, penculik itu malah memaksa Yuna untuk melakukan siaran langsung. Ia harus mendapatkan uang dari penayangan live tersebut untuk menutupi kekurangan uang tebusan yang sudah Yuna kirim. Dengan kata lain, Yuna dipaksa untuk mengemis kepada para penontonnya. 지금 납치돼서 어디론가 가고 있습니다. 범인이 1시간 안에 Beberapa penonton tidak percaya, ada juga yang bersedia mengirim uang, dan ada juga yang menyarankan Yuna untuk menonton tutorial cara melepaskan diri dari bagasi mobil. Namun sayangnya, penculik itu sudah merencanakan penculikan ini dengan sangat matang, sehingga Yuna tidak bisa berbuat apa-apa. 이거 실제 상황 맞으니까 제발 좀 도와주세요. Tiba-tiba ada seorang penonton bernama Crusader yang mengirimkan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Namun sialnya, penonton itu adalah penculiknya sendiri yang sedang mencoba mempermainkan Yuna di depan para penggemarnya. Saat Yuna mulai mengikuti permainan itu, ia melihat sebuah celah untuk membuka bagasi. Dengan berpura-pura mual, ia berhasil meyakinkan penculik untuk memperlambat mobilnya sehingga Yuna bisa membuka bagasi tersebut. Tapi ternyata
Sungguh sial, bukannya berhasil kabur, Yuna malah kembali terjebak di dalam bagasi. 수사관입니다. 한윤아 씨, Yang untungnya karena siaran langsungnya menjadi trending, sehingga pihak kepolisian cepat bertindak dan berhasil melacak nomor Yuna. Di sana Yuna diminta untuk mengingat siapa yang mungkin menjadi dalang dari penculikannya, dan ia mulai mencurigai Ria, wanita yang selama ini menjadi saingannya. 이렇게 연락이 안 돼? 오빠 왜 전화를 이제 받아? Tak lama kemudian, Yuna berhasil menghubungi Pak Choi melalui telepon kantor dan meminta agar ia memeriksa identitas Ria. 짱냥이 왜 너를 왜 납치하냐고 왜? 그런 거야. 역시 방송 재밌게 하네. 거기 Ketika penculik itu menelpon, lagi-lagi Yuna kembali menunjukkan keangkuhannya. Merasa ada sedikit harapan, Yuna berani mengancam penculik tersebut. Namun seperti biasa, penculik tidak akan terpengaruh oleh ancaman semacam itu. 나 찾아내는 거 시간 문제야. 왜? 저 아직 무사합니다. Yuna kemudian diminta untuk melihat sesuatu di bawah karpet. Yang sialnya, ia menemukan potongan jari yang entah milik siapa. Dan yang lebih menyedihkan, Yuna dipaksa untuk memakan potongan jari tersebut di depan jutaan penonton. 안해 씨발. Tak lama kemudian, Pak Polisi menelpon dan mengira Yuna sedang berpura-pura diculik. Ini bukan karena tanpa alasan, karena Pak Choi yang menghubungi polisi dan mengklaim bahwa Yuna sedang membuat konten penculikan. Ternyata Pak Choi menemukan sebuah email dari Pak Roy yang mengirimkan naskah kejadian penculikan itu dan bahkan mengirimkan uang sebagai tanda jadi kontrak. Sebagai asisten yang setia, Pak Choi merasa dihianati dan melaporkan itu kepada polisi. Yuna berusaha mati-matian meyakinkan Pak Choi bahwa penculikan ini nyata dan bukan rekayasa, tetapi semua sudah terjadi dan sekarang Yuna tak bisa berbuat apa-apa lagi. 윤아 씨, 저 박정숙이에요. Kalian masih ingat dengan Ibu Yuni, seorang polwan yang anaknya adalah penggemar berat Yuna? Ibu Yuni rupanya menghubungi Yuna dan berjanji akan menolongnya dengan cara apapun. Mendengar hal itu, Yuna hanya bisa menangis, mengingat semua yang telah ia katakan waktu itu. 감사합니다. 대신에 나중에 홍만사 꼭 Tiba-tiba Yuna teringat pada Pak Roy yang telah mengirimkan naskah tersebut. Kemungkinan besar dialah yang merencanakan penculikan ini. Lalu entah bagaimana Ibu Yuni berhasil menemukan mobil Yuna hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Sial sekali, ternyata itu bukan mobil Yuna, melainkan hanya pengalihan semata. Kecurigaan Yuna semakin dalam kepada Pak Roy saat Yuna menelponnya untuk memastikan. Betapa terkejutnya Yuna saat mendapati Pak Roy sudah di dalam sana dalam kondisi mengenaskan. Melihat mayat Pak Roy, Yuna hanya bisa menangis dan pasrah dengan keadaan yang dialaminya. 근데 시청자들은 뭘 원하고 있을까? 진짜 나를 보여줘야 된다고. Ketika dia diminta untuk melepaskan pakaiannya, begitu banyak hadiah yang dikirim oleh para penonton menunjukkan betapa kejamnya manusia yang memanfaatkan situasi sulit orang lain. Namun tentu saja Yuna tidak akan melakukan itu. Dia lebih memilih menyiksa dirinya sendiri daripada harus menjadi bahan tontonan. 이게 진짜 날 Dia pun mulai menyadari bahwa selama ini dia telah banyak berbuat salah. Saat ayahnya sakit, Yuna malah memanfaatkan situasi itu untuk konten, menganggap pengikutnya hanya sebagai angka yang bisa memperkaya dirinya. Dengan berat hati, Yuna meminta maaf kepada semua orang dan berharap untuk dimaafkan sebelum akhirnya dia akan mati.
Disitulah Yuna mendapat empati dari para penonton dan tanpa disadari, uang yang dikirim sudah mencapai jumlah yang diinginkan. 근데 조금 서운하다. 나에 대한 사과. Saat itulah si penculik mulai mengungkap dirinya, ternyata dia adalah salah satu penggemar Yuna yang merasa sakit hati dengan perkataan Yuna. Dia adalah Crusader. Saat itu, Crusader merasa kehilangan harapan, entah dia sakit atau apa, yang jelas Yuna sempat menanggapinya dengan sangat menyakitkan. 네, 오셨네요, 크루세이더님. 하지 말고 그냥 혼자 나가서 뒤져. Namun semua itu sudah terjadi, meskipun Yuna berhasil mengumpulkan uang tebusan tersebut, tapi waktu yang disepakati sudah melewati batas. Akibatnya, Yuna akan tetap terkurung di bagasi sampai ajal menjemputnya. 쯤이면 아마 영채하고 배꼽 사이에 Ketika Yuna mulai putus asa, penculik itu lagi-lagi mempermainkannya dengan menyuruhnya untuk mengambil kunci bagasi di perut Pak Roy. Yang sialnya ternyata Pak Roy masih hidup. Dengan kata lain, Yuna disuruh untuk melakukan pembunuhan agar bisa membebaskan dirinya. Sementara itu, siaran langsung Yuna semakin menarik perhatian publik. Di saat yang sama, Pak Choi datang melaporkan bahwa dia berhasil melacak GPS dari HP yang pernah dijatuhkan oleh Yuna. 제작장 나진수 씨가 등장해 충격을 더하고 있습니다. 집에서 일본 집 Di sini Yuna dipaksa dihadapkan pada dua pilihan yang berat. Tanpa disangka, dia kemudian mengambil sebilah pisau. Namun ternyata Yuna tidak berniat membunuh Pak Roy. Dia justru menusuk tangki bensin mobil sehingga mobil itu akhirnya kehabisan bahan bakar. Di sisi lain, si penculik mulai kehabisan akal. Dia melompat keluar dari mobil dan mobil tersebut terjun ke dalam danau. Untungnya Yuna masih bisa menyelamatkan diri, tetapi teror tidak berhenti di situ, saudara. Tiba-tiba penculik itu muncul dan mengejar Yuna. 안 죽여, 안 죽여. 태균 씨가 다 됐는데 어디 가서 버리고? Namun Ibu Yuni datang dan berhasil menembak penculik tersebut. Di sini Yuna merasa ada yang aneh, kenapa penculik itu tidak membunuhnya saat ada kesempatan. Ketika Yuna menelpon penculik itu untuk memastikan ternyata selama ini Ibu Yunilah yang terlibat dalam penculikan tersebut. Fakta terungkap bahwa Crusader adalah anak dari Ibu Yuni, seorang bocah yang sangat terobsesi dengan sosok Yuna. Dalam keadaan sakit dan merasa putus asa, bocah itu butuh motivasi dari idolanya. Namun sayangnya, saat itu Yuna malah menyakiti perasaannya dan menyuruhnya untuk bunuh diri. Dan siapa sangka bahwa bocah itu benar-benar melakukan itu. 혼자 나가서 뒤져. 여러분, 얘한테 얼마나 달라고 할까요? Kehadiran wanita ini adalah sebagai seorang ibu yang menuntut balas dendam atas kematian putranya. Di tengah drama itu, polisi dan Pak Choi akhirnya datang dan secara tiba-tiba Ibu Yuni menembak dirinya sendiri. Itu adalah puncak kasih sayang dari seorang wanita yang sering kita panggil ibu. 특수강도 전과 3범 이도영입니다.
Ternyata selama ini yang kita kira sebagai penculik adalah seorang tahanan dari Ibu Yuni. Yuna pun mulai sadar bahwa kata-kata biasa bisa membuat orang sakit hati dan melakukan tindakan di luar nalar. 죽은 박정숙이었네요. 오빠. 고마워. Untuk pertama kalinya, Yuna akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Choi yang selama ini membantunya. Ending yang sangat memilukan. Film ini menggambarkan perjuangan dari seorang wanita untuk meloloskan diri dari penculik yang menuntut balas dendam atas kematian putranya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terkadang kita harus menahan kata-kata kasar demi menjaga perasaan orang lain. Selain itu, manusia bisa saja bersifat maniak ketika melihat orang lain dalam kesulitan. Sekian dari saya. Jika ada pesan atau komentar yang ingin kalian sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya, dan terima kasih.